Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa yang hadir hari ini, insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita terkait dengan autoplay, ya, diskusi kita minggu lalu. Saya harap ini sudah pertemuan ke-14, jadi Bapak sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa ini adalah pertemuan terakhir Bapak dengan Anda di Zoom, ya. Dua pertemuan terakhir insya Allah dilanjutkan dengan belajar mandiri, dan berarti 2 minggu lagi, ya, dan dua minggu lagi itu berarti itu sudah final, ya, sudah UAS. Minggu depan silakan Anda belajar mandiri sampai 2 minggu depan. Sisanya kalau bisa secepatnya setelah produk ini sudah selesai, 3 produk yang Bapak maksudkan, bisa segera dikirim ke Google Classroom. Nanti Bapak akan buatkan tempatnya di pertemuan ke-16, ya. Nanti Anda silahkan upload di situ file-file yang menjadi persyaratan Anda untuk bisa lulus pada mata kuliah Bapak. Baik, adik-adik sekalian, Bapak lanjutkan saja. Saya berharap kita lebih banyak diskusi hari ini karena paling Bapak yang akan Bapak share tinggal terakhir, ya. Postingan terakhir itu tentang publish, ya. Iya kan? Ya, publish, ya. Tinggal publish, ya. Nanti coba Bapak akan coba saya carikan file PDF saya dulu, Adobe Reader, ya, supaya bisa saya. Yang lain gimana? Sampai di mana progresnya Bapak tanya dulu, ya. Sudah sampai di mana? Sudah berapa persen kalian? Ada yang sudah 100%? Atau ada yang sudah 80, 90? Rata-rata sudah berapa persen? Atau ada yang baru memulai? Gimana? Ada yang bisa jawab? Sampai di mana progres? Ketua kelasnya dulu, Kosmanya dulu. Dewi. Sampai di mana progresnya, Dewi? Saya pertama menyelesaikan e-book dulu, Pak. Jadi kalau e-book sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai sih, Pak, e-book. Jadi tinggal masukin materi aja, Pak. Oh, ya. Di dalam autoplay. Tinggal masukin materi, oke. Tapi Pak, ada teman yang kebetulan kendala, Pak, di autoplay. Coba beberapa kali download tapi nggak bisa, Pak. Jadi sampai tadi malam itu sepertinya baru mau mulai, Pak. Karena memang saya sudah bantu nyoba juga dari sini, tapi nggak bisa juga, Pak. Nggak bisa ngapain? Nggak bisa lagi dipakai linknya untuk download aplikasi itu? Itu maksudnya? Downloadnya bisa di laptop saya sih bisa, Pak. Cuma kalau untuk di laptopnya teman, ketika diinstal, nggak bisa. Dia di laptopnya teman itu download atau install? Download bisa, tapi install nggak bisa, Pak. Tapi tempatnya Dewi jadi? Kalau di laptop kakaknya saya jadi, di laptopnya saya nggak jadi. Kok bisa, ya? Nggak paham, Pak. Itu masalah tuh. Tapi yang lain gimana? Yang lain nggak ada masalah, ya? Harusnya nggak ada masalah. Saya masalah di itu loh, Pak, di flip yang kemarin tuh loh, Pak, yang di flip masukin gambar yang bergerak itu, Pak. Saya masih download, masih belum bisa-bisa ya, Pak. Flip apa? Flipbook? Yang bukan di flipbook sih, Pak, di GIF. Yang kemarin kata Bapak, ya GIF. Nah, itu. Sudah download tapi nggak bisa ya, Pak. Nggak nemu solusinya untuk bagian itu aja sih, tapi GIF ke aplikasi untuk konversi. Iya. Nggak dapat aplikasinya? Iya, nggak bisa nge-download, Pak. Mau dimasukin malah nggak kebaca. GIF to SWF, ya. Masa nggak bisa? Perasaan coba kamu pakai yang GIF to SWF yang online and free. Pernah nggak coba? Enggak, Pak. Di mana, Pak? Ini cari di, nanti sebentar saya kasih lihat, ya. Oke, saya share screen, ya, adik-adik sekalian.
Oke, yang masalah di apa namanya di aplikasi untuk GIF to SWF ini ada aplikasi, Anda tinggal cari di Google ini keywordnya ini converter GIF to SWF ya. Nanti bisa ini banyak aplikasi, ini aplikasi online bisa Anda misalnya Bapak coba yang ini. Bapak enggak punya file GIF sih, tinggal choose file nanti GIF-nya to SWF. Nanti file SWF-nya ini yang Anda ambil masukkan ke dalam ke dalam autoplay Anda. Harusnya jadi. Pernah Bapak coba kok aplikasinya ini. Kemudian choose file, cari file GIF. Bapak nggak punya file GIF sih. Coba. Ada nggak saya file GIF? Oops. Nah ini coba ini animasi bergerak tangan ya, coba ya. Ini dapat di mana saya? Coba saya copy aja dulu di picture. Paste. Oke, ini coba saya. Oke. Animasi bergerak GIF to SWF. Coba Bapak convert. Oke, finish. Coba saya download. Oke, ini filenya. Keep. Oke, ini filenya ya. Saya taruh di ya, otomatis di mana? Oke. Saya cut, pindahkan di picture juga. Tadi animasi bergerak yang SWF-nya, yang GIF-nya ini coba kita lihat ya. Saya tes, saya buka. Bergeraknya gimana? Ups. Oke, ini animasi bergeraknya ya. Dia pakai anu. Coba saya close dulu. Saya pakai kasih di sini. Oke, ini coba aplikasi GIF-nya ya. Coba lihat Dewi, ini aplikasi GIF yang saya pakai ya. Ini ya, GIF yang saya pakai ini GIF ya, karena bergerak ya. Oke, Bapak tadi sudah konversi ke SWF. Sekarang saya buka dulu saya buka dulu autoplay untuk memasukkan file ini file SWF-nya yang sudah jadi yang ini. Animasi bergerak yang ini. Nah, ini jadi. Ini SWF. Saya masukkan ke flash ya, kan ini ya, ke mana? Ke autoplay kita. Ini Anda. Saya insert. Ingat, SWF itu insertnya ini, new flash object ya, flash. Oke. Tadi saya taruh di my picture ya. Oke, ini. Oke, ini. Oke. Tuh. Coba kita preview. Nah, itu ada. Itu jalan. Ya, jadi bisa Anda gunakan untuk aplikasi tadi lumayan bagus untuk konversi dari file GIF ke SWF. Itu berlaku untuk gambar-gambar yang lain, silahkan nanti disesuaikan. Ini boleh, ini file GIF ya yang Bapak konversi ke SWF. Aman aja, nggak ada masalah. Oke. Oh ya, kemarin Bapak sempat ajarkan cara full screen ya. Nah, sekarang muncul masalah, Pak, gimana Pak kalau saya terlanjur kayak ini nih, bawa preview. Saya terlanjur full screen, ada mahasiswa yang sudah terlanjur full screen, tapi kemudian ternyata dia belum buatkan tombol exit di menu utama. Ini belum jadi tombol exitnya. Maka Bapak preview, mau berikan tips buat Anda. Ini kasus nih, ya kasus. Pak, saya punya file, saya sudah terlanjur Pak. Terlanjur apa? Terlanjur full screen kan, tapi ternyata saya belum sempat membuat tombol exit. Ada yang tahu solusinya gimana? Adik-adik? Ada yang tahu solusinya gimana? Bentar, Bapak absen dulu ya. Halo? Ada yang tahu solusinya gimana kalau seperti temukan kasus begitu? Belum tahu, Pak. Belum ada yang tahu ya?
Oke, solusinya untuk itu adik-adik sekalian, ketika ada temukan kasus begitu, maka yang dilakukan adalah tekan di keyboard Anda. Misalnya ini sudah terlanjur seperti ini ya, perhatikan layar yang di komputer Anda, layar Anda di laptop Anda. Misalnya terlanjur seperti ini, kita nggak bisa keluar dari sini karena belum sempat membuatkan tombol exit. Tekan di keyboard Anda Alt F4. Itu caranya, solusinya itu ya. Tekan di keyboard Anda Alt F4, maka otomatis akan keluar dari program. Oke, itu contohnya itu. Alt F4. Itu yang Anda tekan untuk bisa keluar dari aplikasi yang tadi sementara berjalan. Dan ini bisa berlaku pada masalah-masalah aplikasi yang lain. Ketika Anda menggunakan sesuatu aplikasi, ketika itu hang atau bermasalah, Anda bisa keluar paksa namanya ya. Keluar dengan segera dengan menekan Alt F4. Oke. Baik adik-adik sekalian. Itu sudah. Yang terakhir berarti tinggal tinggal publish ya, adik-adik ya. Kita publish, kita sudah jadi ini publish. Oke, perhatikan untuk publish, Anda bisa ngecek untuk publish aplikasi Anda adalah yang pertama, ini sudah tulisan publish di atas, di sampingnya project, tekan publish. Kemudian Anda bukan preview ya, preview kan hanya untuk melihat, tekan yang di bawahnya build. Build ini yang gambar kayak kaset, kemudian ada terbakar ya, burning ya. Oke, build. Oke, muncul publish warning seperti ini adik-adik sekalian. Tekan aja continue-nya. Kemudian ada pilih publish project. Nah, ini perhatikan untuk publish project. Di sini ada 4 opsi untuk mempublish produk Anda. Yang pertama adalah burn data CD. Jadi kita ini disarankan untuk memburning atau mengcopy data kita ke kaset CD. Kemudian yang kedua, projectnya dipublish targetnya di hard disk Anda, yang ketiga di email atau web, yang keempat file ISO. Yang kita pilih adalah file hard drive folder ya, perhatikan ini hard drive folder yang Anda harus pilih itu adalah berarti menyimpan hasil publish Anda ke dalam hard disk Anda, hard drive folder Anda. Maka otomatis dia akan, setelah Anda memilih ini, maka otomatis akan klik next saja. Dia muncul seperti ini, targetnya sudah betul hard drive, aplikasinya seperti ini, executable file name-nya oke, auto run X. Anda mau ganti juga boleh, tidak ada masalah. Kemudian optionnya enable auto run, oke, itu saja. Kemudian klik build. Oke, sudah jadi, selesai, complete ya. Open output folder. Kita close, dia otomatis arahkan ke situ. Jadi perhatikan, untuk melihat project Anda adik-adik sekalian, project Anda yang tadi yang kita buka ini kan di project ya, namanya folder project. Untuk melihat setelah apakah Anda sudah sudah mempublish, maka otomatis ada folder output ya, output ini. Jadi Anda kalau Anda ingin mencari file yang telah Anda publish tadi, Anda menuju ke file output atau folder output yang ada di autoplay media studio 8. Ini yang Anda ambil output, cari folder Anda. Ini saya lupa namanya kemarin, PM4 padahal KKI 1 ya. Ini file output kita, ini file output atau file publish kita. File ini adik-adik sekalian, perhatikan, file ini adalah file yang Anda bisa gunakan ketika file yang Anda gunakan walaupun tanpa menginstal aplikasi autoplay ya. Sekali lagi Bapak ulangi, file yang di output ya, atau file yang ada di folder output adalah semua file itu bisa Anda gunakan atau bisa Anda pakai, bisa Anda gunakan dalam belajar walaupun tanpa menginstal aplikasi autoplay-nya. Karena ini adalah file publish, sudah terpublish, namanya file application ya. Sudah file exe, aplikasi yang tanpa menginstal autoplay pun Anda bisa menggunakan file ini. Nah, file inilah yang kemudian tidak bisa di copy sama sekali, tidak bisa diedit maksud Bapak, tidak bisa diedit oleh orang lain. Jadi kalau Anda ingin share ke teman-temannya, adik-adik sekalian, share file, misalnya ada temannya, misalnya si Dewi minta filenya si Ainun bisa dong lihat contoh filemu. Si Ainun bisa memberikan filenya yang output ya, output ini yang di-share ke teman-temannya, atau Anda share ke orang lain, berikan contoh ke siswa dan sebagainya, silahkan yang di-share itu dia output. Jangan share yang ada di project,
Tetapi catatannya untuk tugas Anda ke Bapak yang wajib Anda store adalah file project, ya, file project. Yang Anda store ke Bapak untuk penilaian tugas Anda adalah untuk autoplay, file atau folder project yang Anda share ke Bapak. Misalnya Anda namanya sini, si foldernya si Dewi. Maka folder Dewi yang ada dalam project yang Anda share ke Bapak. Jangan folder Dewi yang ada di output. Kenapa? Maksudnya gini, Bapak sering menemukan kasus bahwa banyak mahasiswa ketika dia memberikan file atau share ke Bapak, memberikan tugasnya itu yang diberikan itu hanya file output, dan banyak bermasalah adik-adik sekalian. Bermasalahnya adalah banyak tampilannya layarnya putih, tidak ada tulisannya, backgroundnya hilang dan sebagainya. Itu biasanya banyak kasus karena dia hanya memberikan file-file yang tidak lengkap gitu ya. Jadi maksud Bapak ketika Anda memberikan file project, ketika Anda bermasalah di outputnya Bapak cek, kan Bapak bisa cek file mentah Anda. Bapak bisa mengetahui bahwa sebenarnya mahasiswa ini paham, cuma dia belum sempat ngeklik atau belum sempat mempublish, memberikan autoran dan sebagainya. Itu ingat ya. Jadi penugasan Bapak sama Anda, file yang dikumpulkan ke Bapak adalah file project, nggak usah file output. Output ini hanya untuk Anda share ke teman-temannya. Ke project ke Bapak adalah file project, biar Bapak bisa ngecek file yang Anda buat. Oke? Nah, terus yang kedua adik-adik sekalian, kalau Anda mengcopy file ya, memberikan file ke Bapak misalnya, jangan sekali-kali, perhatikan misalnya ini kita masuk ke file Anda ini, jangan sekali-sekali Anda hanya mengkopikan file yang gambar ikon kertas dan kaset biru ini adik-adik sekalian. Bapak perbesarkan ikon. Nah ini, jangan sekali-sekali Anda memberikan file, misalnya, oke, Pak Husni minta dikirimkan project, yang Anda kirimkan hanya file ini. Perhatikan, hanya file ini yang Anda kirimkan, hanya file yang kertas terlipat ini. Maka otomatis ketika file ini yang Anda kirim adik-adik sekalian, maka tampilan autoplay Anda tidak akan kelihatan. Ya, yang Bapak minta tugas yang Anda kirimkan file yang ke Bapak adalah folder nama project Anda. Misalnya project Anda namanya nama Anda sendiri, misalnya si Naomi Ainun, maka folder nama Ainun itu yang dikirimkan ke Bapak. Foldernya yang ini ya, yang folder ini ya. Bukan isi dalam folder itu yang ini, bukan. Paling sering Bapak temukan kasus mahasiswa cuma mengirimkan ini saja. Aduh, ketika saya buka nggak bisa. Contoh, Bapak contohkan misalnya nih. Bapak close dulu yang file kalian. Save dulu. Oke, ini contoh misalnya nih, ada mahasiswa cuma mengirimkan file ini. Copy, saya buatkan folder baru ya. Yes. Oke. Misalnya file ini aja yang dikasih. Nah, Anda cuma ngasih ke file ini ke Bapak. Cuma file ini toh. Ketika Bapak coba buka ini adik-adik sekalian, kebuka filenya, lengkap isinya, tapi tampilannya seperti ini. Ya, putih, backgroundnya tidak jelas, tulisan itu tidak semuanya kentara, ada yang tidak. Coba kita lihat ke welcome. Seperti ini juga, objeknya hilang, tombol menunya pasti semua tombol button itu, semua tombol itu pasti tidak bisa aktif karena filenya nggak ada. Ya, pendahuluan juga begitu, exit juga begitu. Nah ini yang tidak bisa, tidak cocok. Jadi tolong perhatikan adik sekalian, ketika Anda mengirimkan file, tolong mengirimkan folder ya. Yang dikirim itu folder nama projectnya, bukan folder atau bukan nama file isi folder itu gitu. Bukan file dari folder yang Anda buat, tetapi foldernya supaya semua filenya itu lengkap, bisa Bapak bisa cek dan seterusnya. Oke. Itu sebenarnya sampai terakhir pada publish ya, publish yang Anda bisa ngecek aplikasi autoplay tadi di publish biar kita bisa gunakan untuk dalam pembelajaran. Yang terakhir tadi sampai pada publish seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini adik-adik sekalian? Silakan di-share project ada masalah di project, silakan nanti Bapak bisa bantu berikan solusi ketika Anda ada masalah. Silakan. Pak, saya mau nanya. Silakan. Jadi kemarin tuh saya ada nyoba ini buat nge-publish gitu, tapi berapa kali saya coba, saya juga pakai yang hard disk itu, hard file apa sih tadi namanya, tapi dia error gitu Pak. Apa? Dia error. Kira-kira kalau error kayak gitu masalahnya di mana Pak?
Saya masih ini nyari, cuman kayak nggak ketemu gitu. Oke. Kasus-kasus error itu biasanya di musiknya. Biasanya di klik-klik. Coba Bapak lihat tampilan autoplay-nya ini. Mohon maaf Pak, laptop saya agak bermasalah tadi malam, jadi nggak bisa buka laptop sekarang. Ya, jadi kemungkinan besar itu ada di sekalian. Ketika kita publish, ya paling banyak masalah itu yang sering muncul itu. Sebentar saya set screen-nya. Ini kelihatan ya? Kelihatan layar Bapak ya? Iya Pak, kelihatan. Biasanya Adik-adik sebelum dipublish, supaya pada saat dipublish tidak error, Anda preview dulu. Kalau previewnya normal preview seperti yang tampilan ini, berarti publish itu pasti tidak akan ada masalah. Tetapi kalau kasusnya si Ainun tadi, pasti publish-nya pun bermasalah. Pasti previewnya pun bermasalah. Pasti. Kemungkinan itu paling banyak kasus, tapi kalau saya harus dibaca, Dede ya. Karena biasanya pada saat kita misalnya nih saya keluarkan ini paling sering masalah itu adalah ketika musiknya, contoh ini aja yang kecil. Misalnya ini kan kita kan diberikan kotak page ini kan, ukuran page ini seperti ini. Ketika Anda masukkan image, gambar, tulisan, button, keluar dari tombol, keluar dari garis, contoh seperti ini kan keluar dari kotaknya ya, harusnya dalam kotak saya keluarkan, seperti ini juga. Maka pasti pada saat kita preview ada warning, ada peringatan, perhatikan. Nah ini, errornya 0, jadi kau perhatikan di sini, errornya 0, ada 2 warnings ya, 2 warning. Kenapa ada 2 warning? Karena ada 2 gambar yang keluar dari kotak. Perhatikan, ada 2 gambar yang keluar dari kotak ini. Si gambar ketupat dengan gambar yang GIF tadi. Nah, tapi nggak ada masalah, dia tidak terlalu mengganggu karena filenya masih ada, maka continue saja kalau kasus seperti ini. Tetapi terkadang ada kasus yang suaranya, soundnya yang klik-klik itu biasanya ada sound klik. Biasanya kamu diarahkan untuk mencari audionya, misalnya audio itu bermasalah ya. Saya paling sering kasus yang saya dapat adalah kasus ketika soundnya, suara di audio, bermasalah di audio. Biasanya mahasiswa kan sering pada saat tombol itu kan ada klik audio ya, di sini kayaknya biasanya. Pada saat klik biasanya muncul soundnya. Bentar, saya cek. Nah ini biasanya ini di sound tombol biasanya Dedi. Ini biasanya highlight gini, highlight sama klik ini biasanya muncul seperti ini. Ini biasanya ada yang bermasalah di sini. Kalau saya sarankan ya Anda mau pakai, Anda harus cari filenya, boleh, tidak ada masalah. Dia file soundnya kan ada sebenarnya di autoplay itu ada, tinggal diarahkan lagi. Ini kayak button 1 ini kan, button 1 biasanya ada muncul asal filenya yang tidak ketemu gitu, mungkin terpindah dan sebagainya sehingga dia error. Nah, ketika ini contoh saya kembalikan tadi, saya tidak bisa lihat sih. Kalau saya bisa lihat, saya bisa berikan solusi ya. Kasus kamu itu. Nah, contoh seperti ini. Ketika Bapak preview ini, tidak ada lagi error. Dia langsung masuk. Karena memang filenya pasti ada masalah di salah satu file itu. Maka cek. Kalau kasusnya Ainun itu, kasusnya pasti di soundnya. Cek di soundnya nanti ya. Kamu cek nanti di sound. Arahnya kemana. Nanti kamu cek bisa. Supaya bisa tahu sampai di mana. Bagaimana cara lihat aja error filenya, nanti dicek soundnya. Kalau cek sound kan seperti ini, cari aja di audio, nanti biasanya akan muncul sound effect ini. Nah ini sound effect ini, ya. Kamu ke sini, kemudian klik OK aja. Ainun ya. Caranya Ainun, kamu ke audio untuk mengatasi masalah kamu. Ya biasanya solusinya ini, masalah kamu ke project, pilih audio, ya, audio, kemudian kamu ke sound effect, kemudian klik OK aja. Biasanya itu masalahnya di situ, ya. Oke. Biasanya langsung jadi itu kalau seperti itu, ya. Oke. Yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama. Yang lain coba. Kalau ada masalah, bagusnya memang langsung berikan tampilan, berikan gambarnya supaya Bapak bisa bantu langsung cek masalahnya di mana.
Oke, itu publish. Saya masih nyari. Sebentar, saya cari dulu. Kita stop share dulu ya. Silakan kalau ada yang lain. Pak, Silakan. laptop saya bermasalah, Pak. Downloadnya bisa, tapi ketika nginstalnya autoplay-nya nggak bisa. Downloadnya bisa. Pada saat diinstal, apa yang muncul? Yang kemarin sama Dewi, laptopnya bilangnya error. Tulisannya error, Pak. Pada saat diinstal. Iya. Tapi sukses nggak? Selesai nggak? Selesai nggak anunya prosesnya? Downloadnya? Iya, Pak, kemarin. Enggak, pada saat diinstal. Pada saat diinstal itu sampai 100% nggak? Atau belum apa-apa langsung error? Belum 100, Pak. Pas mau diinstalnya langsung error. Konfirmasi errornya apa? Ya, nggak dibacanya. Saya bisa lihat. Iya, Pak. Kamu arahkan ke handphonemu supaya saya cek. Mana aplikasinya? Handphonenya Bapak nggak cek. Bapak nggak lihat anunya. Enggak, Pak. Ini, Pak. Autoplay new. Ini. Coba lihat ke sebelah kanannya, ke kanannya lagi. Saya mau lihat ekstensinya application. Berapa besar filenya itu? Ini. Ya. 50 mega. Coba kembali ke kanan, ke kiri. Yang mana filenya? Di bawah ya? Iya. Oke. Coba. Autoplay Media Studio. Buka ya, Pak. Ya. Apa konfirmasinya? Ya, oke. Itu ya? Iya, begini aja, Pak. Habis itu kembali lagi. Coba yang Bapak kasih itu ya, yang aplikasi new ya? Iya, Pak. 50 mega tadi ya, besarnya ya, yang di laptop kamu ya. Autoplay new. Filenya bukan itu, siapa namanya? Nggak seperti itu filenya. Harusnya filenya itu dua file, kayak gambar monitor warna biru sama file serial. Bukan itu filenya. Siapa namanya? Rasma, Pak. Coba kamu folder yang kamu download itu yang file apa tuh? Yang file WinRAR itu, yang gambar buku itu. Kamu buka dulu. Double klik dia, bisa nggak? Ke kiri, Bapak supaya lihat. Bentar, bermasalah. Close. Perhatikan, Bapak share screen ya, cek. File yang harusnya yang ada sama kalian itu yang ini. Yang Bapak share itu harusnya yang ini, 2 file ya. Autoplay yang Bapak maksud yang Bapak share itu ini filenya. Serial key sama setup. Yang ini. Kelihatan ya ini ya? Jadi ikonnya itu ini adik-adik sekalian. Jadi 2 file serial dalam folder yang autoplay yang Bapak share
itu ada 2 file. Yang pertama adalah set atau ini ya, saya ini kan saya share autoplay new ya, nama foldernya. Nah ini filenya ini, nah, filenya ini. Nah ada serial key sama setup exe, itu nama filenya. Itu harusnya ini yang ada sama Anda, serial ini dan setupnya, bukan file tadi yang autoplay yang tadi yang kamu buka tadi. Itu file sudah jadi, file autoplay itu yang sudah terinstall, file jadi ya. Yang kita kan mau lakukan adalah yang kamu lakukan baru mau install. Coba saya lihat tadi kok bisa nggak jadi anunya itu. Kemungkinan salahnya adalah di aplikasi di mana namanya, di WinRAR-mu. Coba saya lihat WinRAR-nya itu ya, autoplay itu Microsoft ya. Coba klik kanan itu autoplay-nya, itu klik kanan yang gambar buku itu, klik kanan, klik dulu yang gambar buku. Ya, ini extract to autoplay new, extract to atas. Nah, kayaknya bermasalah di WinRAR mode. Coba klik lagi OK. Masih ya. Oke, close aja itu. WinRAR kamu, ya WinRAR ini yang bermasalah. Autoplay new, nggak bisa kebuka sama sekali ya file itu ya? Iya Pak. Nah, ini file autoplay Media Studio 8 ini bukan ini yang harus kita setup dulu. Di file di sini itu deh. Coba saya kirimkan aplikasi WinRAR ya. Kamu download nanti baru coba install itu di WhatsApp ya, saya share ya. Biar kamu bisa gunakan aplikasi itu. Bentar, sambil loading. Kayaknya masalahnya di sini. Yang lain gimana? Selain siapa namanya tadi? Yang lain sampai sekarang masih ada yang bermasalah di aplikasi? Khawatir juga saya kalau gini. Kita sudah pertemuan ke-14, ternyata masih ada yang bermasalah di aplikasi. Pak, untuk saya deh Pak nanya Pak, Ya, untuk silakan. di next flipbook Pak, kan kemarin nggak bisa pakai punya Bapak. Terus saya nyoba pakai Bawa yang ambil sendiri. Ya, Tapi ternyata sudah expired Pak, gimana ya Pak? jadi nggak bisa dipakai. Nggak bisa Pak. Nggak bisa dipakai. Waktunya sudah habis Pak. Nggak Waktunya bisa sudah habis. dikirim. Nggak ada yang aplikasi sama sekali yang jalan. Kalau memang sama sekali tidak ada yang jalan, PDF-kan aja filenya ya. File Word PDF-kan kamu itu, aja. iya PDF-kan aja. Berarti tugasnya cuma 2 dong Pak, karena modul kan dibuat PDF Pak. Modul PDF, ya nggak apa-apa, tinggal namanya aja kamu ganti, satu ebook, satu modul nggak apa-apa, walaupun sama-sama PDF. Padahal Bapak inginkan sebenarnya itu, cuman aplikasinya memang kita kendala di aplikasi ya. Sebenarnya kalau kamu bisa cari, sebenarnya ada sih, cuma Bapak nggak ada lagi waktunya untuk nyari aplikasi itu. Aplikasi sama Bapak, kalau Bapak sama Bapak yang flipbook yang sama Bapak itu sampai sekarang aman-aman aja. Saya nggak ngerti kenapa di tempat kamu itu bermasalah gitu kan. Bapak belum temukan masalahnya. Kenapa sampai saat ini di tempat Anda itu bermasalah gitu, iya, saya juga masih bingung kenapa masalahnya apa gitu. Kalau tempat Bapak kan itu masalah. Yang jadi masalah itu yang masalahnya, masalah besar itu. Maksudnya saya belum bisa temukan solusinya kan. Gimana kemudian bisa itu kok bermasalah. Sementara Sama ini Pak. Mau nanya satu lagi Pak, yang SWF Pak sudah saya iseng-iseng tadi pakai GIF, sudah saya convert juga, cuma nggak bisa Pak.
Pakai aplikasi yang saya kasih tadi. Doesn't have an application. Iya, sudah Pak. Cuma di laptopnya saya nggak ada aplikasi SWF-nya, jadi Oh iya, doesn't masalahnya have SWF-nya tidak ada. Tapi kalau kamu pakai, kamu pakai Adobe Player coba. Adobe Player. Berarti ini download Adobe Player ya Pak? Ya. Oke, ini untuk WinRAR yang Bapak sudah share ya. Bentar, 3 mega dia lumayan. Kalau yang Adobe itu nanti bisa cari di Adobe. Ini saya kasih coba linknya. Adobe Player ya, Adobe Flash Player itu kamu bisa download di sini. Yang mana Pak? Ini nggak Pak? Bukan. Kelihatan kah ini? Bahwa Bapak belum share ya? Iya. Ini untuk linknya ini Bapak share link untuk Adobe. Yang Adobe itu yang Bapak share. WinRAR-nya masih dalam proses. Oke, sudah untuk WinRAR sama Adobe itu ya. Yang getadobe.com itu untuk SWF. Yang link WinRAR itu untuk tadi yang siapa tadi yang bermasalah di WinRAR-nya. Jadi nanti kamu download dulu ini. Setelah download install, setelah diinstal mulai gunakan lagi untuk membuka file yang autoplay yang new tadi itu ya. Insya Allah sudah aman tuh. Kemudian tidak ada masalah lagi. Silakan yang lain gimana? Si ada? Bapak sebelum jam 8 Bapak sudah harus tinggalkan ini karena Bapak mau menguji. Tinggal 15 menit lagi ini. Sudah 42 ya, jam 7.42 sekarang. Oke, publish sudah ya. Bapak sudah tadi ajarkan publish dan sudah tahu. Ya, saya pikir cukup untuk hari ini karena Bapak sudah harus menguji. Sudah jadwal Bapak untuk menguji. Baik, adik-adik, saya pikir demikian untuk hari ini diskusinya. 2 pertemuan terakhir nanti silakan Anda belajar mandiri. Insya Allah Bapak tetap kirimkan barcode. Berarti kalau tanggal hari ini tanggal 24, tanggal 31 adalah pertemuan ke-14. Berarti tanggal 7 adalah pertemuan ke-16, maka deadline untuk pengumpulan tugas tanggal 14 ya. 14 itu sudah masuk, 14 Juni itu adalah batas akhir untuk pengumpulan tugas Anda. 14 Juni. Tolong dicatat ya si Kosma, biar Bapak juga ingat. Jadi 14 Juni itu adalah jadi 1 minggu setelah UAS. Jadi kan UAS kita harusnya tanggal 7 ya. Kalau sesuai dengan jadwal tanggal 7 itu pertemuan ke-16 tanggal 7. Bapak berikan waktu 1 minggu. Jadi tanggal hari Senin depannya itu sudah batas deadline-nya untuk memasukkan tugas Anda yang 3 tadi. Tanggal 14 Juni. Ya, 14 Juni. Oke. Hari ini tanggal 24, 31 pertemuan ke-14, tanggal 7 adalah pertemuan ke-16, tanggal 31 pertemuan ke-4 ya, tanggal 14 pertemuan ke-16, maka tanggal 7 maksud Bapak. Tanggal 7 pertemuan ke-16, maka tanggal 14 adalah tugas. Bapak berikan 1 minggu waktunya untuk Anda tambahkan untuk menyelesaikan semua tugas Anda. Tanggal 14 terakhir ya. Jadi 14 adalah deadline untuk pengumpulan tugas. Bapak harap itu sudah masuk semua biar Bapak segera proses nilainya, biar nilai Anda segera keluar. Baik adik-adik, saya pikir demikian ya. Cukup ya hari ini ya. Hari ini pertemuan kita hanya 12 orang yang hadir. Nanti silakan di absen. Jam 8 Bapak sudah share nanti insya Allah untuk barcode-nya. Baik, demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masalah nanti Bapak ditanyakan aja di grup ya. Kalau ada yang bermasalah silakan share pertanyaannya di grup WhatsApp kita. Oke, Bapak offline.